Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai pelajaran kali ini yaitu dengan materi barisan dan deret geometri. Sebelum pelajaran dimulai, hendaklah kita menyiapkan diri kita supaya bisa menerima pelajaran dengan baik. Sebelum pelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing supaya ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat dan mudah kita terima atau dapat berguna untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Baik, jika sudah selesai berdoa, jangan lupa untuk klik presensinya di Google Classroom. Di materi barisan dan deret geometri ini diharapkan kalian bisa mengidentifikasi konsep barisan dan deret geometri untuk menemukan rumus suku ke N, bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dan menemukan suku ke N baris dan deret geometri, menyelesaikan permasalahan, dan menentukan suku ke N dan deret menentukan suku ke N dari baris dan deret geometri. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang baris dan deret aritmatika, di mana di deret aritmatika sudah dijelaskan bahwa barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku yang berurutan itu tetap. Nah, barisan aritmatika dituliskan itu U1, U2, U3 sampai dengan UN. Sedangkan untuk deret aritmatikanya itu adalah jumlah dari seluruh suku-suku pada barisan aritmatika. Jika barisan aritmatikanya itu U1, U2, U3 sampai UN, maka deret aritmatikanya itu U1 ditambah dengan U2 ditambah dengan U3 sampai dengan UN yang dilambangkan dengan SN. Biasanya baris dan deret aritmatika ini bisa kita gunakan jika kita menghitung tabungan di bank, produktivitas hasil suatu produksi, dan lain-lain. Nah, dari materi sebelumnya, jika kalian belum paham, kalian bisa tetap bertanya, yaitu kepada ibu ataupun kepada teman-teman, atau bisa juga melalui grup diskusi di kelas. Nah, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu barisan dan deret geometri, di mana materi ini merupakan lanjutan dari baris dan deret aritmatika di pertemuan sebelumnya. Materi ini bertujuan untuk membekali kalian tentang konsep pola barisan dan deret yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Di barisan dan deret geometri ini dapat kalian gunakan untuk memudahkan dalam menyelesaikan perhitungan, misalnya menghitung bunga bank, kenaikan produksi laba, atau rugi suatu usaha, dan lain-lain. Jadi, secara umum, barisan geometri itu merupakan suatu barisan bilangan yang setiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya, dikalikan dengan suatu bilangan tetap atau konstan. Nah, bilangan yang tetap tersebutlah yang dinamakan dengan rasio atau pembanding yang dinotasikan dengan R kecil. Nah, kita perhatikan contohnya. Ada 3 contoh. Nah, dari 3 contoh ini, manakah yang termasuk barisan geometri? Yang A itu ada barisan 3, 6, 12, 24. Yang B yaitu 2, 1, setengah, seperempat. Terus yang C ada 2, min 4, 8, dan juga min 16. Nah, untuk itu, untuk menentukan bahwa barisan itu merupakan barisan geometri atau bukan, maka kita harus mencari rasionya. Dimana untuk yang A itu kan ada angka 3, 6, 12, dan 24. Nah, untuk mencari rasionya itu untuk yang barisan aritmatika itu U2 dikurangi dengan U1. Sedangkan untuk
baris dan deret geometri itu U2 dibagi dengan U1. Jadi U1-nya itu 3 dan U2-nya itu 6. Jadi 6 dibagi 3 itu hasilnya 2. Sama untuk yang lain, untuk 12 dibagi 6, 24 dibagi 12 itu hasilnya adalah 2. Jadi rasionya itu adalah 2. Untuk pengerjaan soal yang B dan juga yang C itu sama seperti yang A. Tinggal kita membagi U2 dengan U1-nya, yaitu 1 dibagi 2 hasilnya setengah, setengah dibagi 1 hasilnya setengah, seperempat dibagi setengah hasilnya juga setengah. Jadi untuk nilai R-nya itu setengah. Untuk yang C itu masih sama, yaitu U2 juga dibagi dengan U1, yaitu min 4 dibagi 2, 8 dibagi min 4, min 16 dibagi 8 sama dengan min 2. Jadi nilai R-nya itu min 2. Jadi sangat mudah untuk menentukan apakah baris tersebut termasuk baris geometri atau bukan. Tinggal kita mencari rasionya. Maka dapat disimpulkan bahwa U1, U2 sampai dengan UN adalah barisan geometri dengan UN-nya itu adalah rumus ke N. Maka berlaku bahwa rasionya itu sama dengan UN dibagi dengan UN-1. Jadi rumus umum suku ke N barisan geometri dengan suku pertama U1 dapat dinyatakan dengan A dan rasionya R. Maka jika diturunkan, maka U1 itu sama dengan A, sehingga jika U2 itu artinya U1 dikalikan R. Jadi U1-nya itu sudah kita tahu yaitu A, maka A dikali R. Untuk U3 sama, berarti U2 dikalikan R sama dengan AR pangkat 2. Untuk suku keempat juga sama, sampai untuk UN-nya itu berarti UN-1 dikalikan dengan R, sehingga UN sama dengan AR pangkat N-2 dikalikan dengan R, dimana hasilnya itu AR pangkat N-1. Nah, AR pangkat N-1 inilah yang disebut dengan rumus umum suku ke N barisan geometri, yaitu UN sama dengan AR pangkat N-1, di mana A adalah suku pertama, N adalah rasio, dan N banyaknya suku. Nah, di sini Ibu kasih contoh soal. Carilah suku pertama, rasio, dan suku ketujuh dari barisan geometri berikut. Yang A itu ada baris 2, 6, 18, 54. Dan untuk yang B itu 9, min 3, 1, dan 1/3. Nah, gimana untuk penyelesaiannya? Dapat kita gunakan rumus barisan geometri tadi, yaitu kita cari terlebih dahulu untuk suku pertamanya. Kita tahu suku pertama itu merupakan A. Jadi A sama dengan U1 itu 9, karena angka yang paling awal itu 9. Dan selanjutnya untuk rasionya itu U2 dibagi dengan U1, sehingga min 3 dibagi 9 hasilnya adalah min setengah. Nah, kita sudah tahu untuk A dan juga R-nya. Nah, kita tinggal memasukkan A dan R-nya itu ke rumus umum barisan geometri, yaitu karena yang ditanyakan suku ke-7, maka untuk semua N itu diganti menjadi 7. Kita substitusikan semuanya, yaitu untuk nilai A, R, dan N-nya. Jadi UN sama dengan AR pangkat N-1. Maka menjadi U7 sama dengan A-nya 9. Jadi 9 dikalikan dengan R. R-nya itu min 1/3. Pangkat N-1 artinya 7 min 1.
sehingga sama dengan 9 dikali dengan min 1/3 pangkat 6. Nah, kita yang di dalam kurung kerjakan terlebih dahulu, sehingga 1 pangkat 6 itu hasilnya 1, dan 3 pangkat 6 itu hasilnya 729. Dan untuk minnya, untuk nilai negatif ini juga dipangkatkan, karena ini termasuk ke dalam bagian yang dikasih kurung, yaitu hasilnya positif. Sehingga 9 dikalikan 1/729 hasilnya 9/729. Nah, ini bisa disederhanakan lagi menjadi 1/81. Sama-sama dibagi 9. Di atas dibagi 9 dan di bawah dibagi 9. Hasilnya U7 sama dengan 1/81. Untuk penyelesaian yang B itu caranya sama seperti penyelesaian yang A. Jadi kalian bisa kerjakan sendiri di buku tulis kalian sebagai bentuk latihan dari materi barisan geometri ini. Berikut Ibu kasih tugas mandiri untuk barisan geometri, yaitu 3 bilangan membentuk barisan geometri. Jumlah ketiga bilangan itu 21 dan hasil kalinya 216. Tentukan ketiga bilangan itu. Nah, anak-anak bisa mengerjakan soal ini dengan membaca atau mengerjakan latihan yang tadi Ibu berikan. Nah, untuk tugas ini kalian tulis tangan, terus difoto dan dikumpulkan di Google Classroom. Nah, dari materi tentang barisan geometri yang sudah Ibu jelaskan, jika kalian masih belum paham, bisa kalian tanyakan langsung di WA Group atau bisa diskusi bersama. Selanjutnya yaitu deret geometri. Nah, jika U1, U2, U3 sampai UN merupakan barisan geometri, maka untuk deret geometrinya itu U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan UN. Dengan UN-nya itu adalah AR pangkat N-1. Rumus umum jumlah N suku pertama dari deret geometri itu ada 2, yaitu jika R-nya lebih besar dari 1 itu menggunakan yang pertama atau yang di atas, yaitu Sn sama dengan A kalikan dengan R pangkat N min 1 dibagi dengan R min 1. Nah, jika R-nya itu lebih kecil dari 1, maka Sn-nya itu sama dengan A dikalikan dengan 1 dikurangi R pangkat N dibagi dengan 1 min R. Jadi anak-anak harus paham terlebih dahulu untuk rumus ini. Tidak bisa menggunakan kedua-duanya. Kalian harus memperhatikan rasionya. Jika rasionya lebih besar dari 1, maka menggunakan rumus yang di atas. Dan jika rasionya lebih kecil dari 1, maka menggunakan yang di bawah. Dengan keterangan bahwa Sn-nya itu merupakan jumlah N suku pertama, dan untuk A-nya itu suku pertama, R masih rasio, dan N banyak suku. Selanjutnya yaitu contoh soal. Tentukan jumlah dari deret geometri berikut. Yang pertama itu 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 sampai dengan yang ditanyakan itu adalah 8 suku dari deret yang A. Untuk yang B itu 12, 6, 3, 1,5 sampai dengan 6 suku. Jadi itu masih di soal A dan B itu masih ada 4 suku. Untuk yang A itu ditanyakan jika 8 suku, untuk yang B itu jika 6 suku. Untuk penyelesaian soal yang A yaitu 2, 4, 8, 16. Dan yang ditanyakan adalah 8 suku dari deret tersebut. Nah, kita tahu bahwa A-nya itu sama dengan 2. Dan untuk rasionya kita cari, yaitu
4 dibagi dengan 2, hasilnya itu adalah 2. Nah, kita sudah tahu, sudah dijelaskan tadi bahwa jika R-nya itu lebih besar dari 1, maka menggunakan rumus Sn sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R min 1. Nah, karena 2 ini lebih besar dari 1, maka menggunakan rumus itu. Maka karena yang ditanyakan itu adalah 8 suku, maka N-nya itu diganti atau 8 disubstitusikan ke N-nya, sehingga S8 sama dengan 2 dikalikan dengan 2 pangkat 8 dikurangi 1 dibagi dengan 2 dikurangi 1. Nah, kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 2 pangkat 8 itu artinya 2 kali 2 sebanyak 8 kali, maka hasilnya 256. 256 dikurangi 1 hasilnya 255, sehingga 2 dikalikan 255 dibagi dengan, karena 2 dikurangi 1 itu 1, maka bisa kita tulis langsung 2 dikalikan 255, hasilnya S8 sama dengan 510. Jadi jumlah 8 suku pertama dari deret tersebut adalah 510. Untuk penyelesaian soal yang B, dapat kalian kerjakan secara mandiri di rumah masing-masing dan dikumpulkan ke Google Classroom, sama seperti yang barisan geometri. Selanjutnya, Ibu bagi kalian menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 siswa. Kalian bisa pilih sendiri untuk kelompoknya. Dan kalian untuk tugasnya bisa kalian unduh di Google Classroom, yaitu terdapat lembar kerja peserta didik. Kalian bisa unduh dan kerjakan, yaitu kalian diperintahkan untuk berdiskusi secara berkelompok, yaitu yang terdiri dari 4 siswa, tentang permasalahan di barisan dan deret geometri. Di LKPD di Google Classroom, kalian bisa mengerjakan secara bergiliran jika rumahnya jauh, atau bisa juga langsung diskusi. Kalian di sana ada perintah untuk menyelesaikan beberapa soal. Untuk bukunya atau sumber, kalian bisa mencari informasi di buku kalian, buku paketnya, atau bisa juga cari di internet. Terserah kalian, yang penting kalian mengerjakan sesuai jadwal, tepat waktu, dan yang terpenting prosesnya. Jangan langsung minta satu teman yang mengerjakan, tapi kalian harus mengerjakan secara bersama-sama. Di pertemuan selanjutnya, Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi di LKPD tadi. Nah, kalian bisa menjelaskan tentang cara penyelesaian dari sebuah permasalahan di LKPD itu. Sampai di sini dulu untuk materi dari barisan dan deret geometri. Untuk deret geometri tak berhingga kita lanjutkan ke minggu depan. Ibu harap kalian bisa mengumpulkan tugasnya tepat waktu dan pelajari materi yang akan kita bahas minggu depan, yaitu tentang deret geometri tak berhingga dan juga penerapan konsep barisan dan deret geometri. Jadi dapat kita simpulkan secara umum, barisan geometri merupakan suatu barisan bilangan yang setiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya yang dikalikan dengan satu bilangan tetap atau konstan. Sedangkan jika deret geometri itu merupakan jumlah n suku pertama dari deret geometri. Karena masih ada beberapa waktu, maka jika kalian masih ada pertanyaan dan ada yang kesulitan, bisa langsung kalian tanyakan di WA group setelah ini.
Dan Ibu minta kalian bisa membuat rangkuman dari pelajaran yang telah dilaksanakan tadi. Nah, kalian jangan lupa untuk mengerjakan tugas mandirinya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.